Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamsina, perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu strategi merancang usaha. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Satriawati SPD MPD. Oke, sebelum saya menjelaskan strategi merancang usaha, saya akan menjelaskan terlebih dahulu wirausaha dan juga kewirausahaan. Jadi wirausaha itu lebih mengarah kepada seseorang yang melakukan sebuah usaha secara sendiri dengan menggunakan kemampuan atau skill yang dimilikinya. Sedangkan untuk kewirausahaan ini lebih mengarah kepada sikap mental yang dimiliki oleh seorang wirausaha dalam menjalani usaha yang dilakukannya. Selanjutnya terkait dengan cara-cara merancang usaha. Yang pertama yaitu menentukan produk. Dalam menentukan produk, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu menentukan produk berdasarkan dengan keahlian. Artinya dalam pembuatan sebuah produk, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan maupun skill yang kita miliki. Sehingga kemampuan tersebut bisa menghasilkan barang atau jasa yang bernilai di mata masyarakat. Selanjutnya, dalam membuat produk kita harus menyesuaikan dengan tren. Artinya, pembuatan produk ini harus sesuai dengan kebutuhan maupun kegemaran yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu harus memperhatikan peluang. Artinya, produk yang kita gunakan ini harus diperhatikan besar atau kecilnya peluang. Kemudian yang kedua yaitu menentukan target pasar. Artinya, dalam menjual sebuah produk, kita harus menentukan kepada siapa produk ini akan kita jual. Apakah akan kita tujukan pada kalangan atas, bawah, maupun sedang, atau target pasar bisa kita sesuaikan dengan umur, aktivitas, maupun profesi. Selanjutnya yang ketiga yaitu menguji kelayakan usaha. Ada 3 cara yang harus kita perhatikan dalam menguji kelayakan usaha. Yang pertama yaitu biaya investasi, dan kedua yaitu biaya modal kerja, dan yang ketiga yaitu prediksi kas yang keluar. Selanjutnya yang ketiga yaitu menguji kelayakan usaha. Ada 3 cara yang harus kita perhatikan dalam menguji kelayakan usaha. Yang pertama yaitu biaya investasi, dan kedua yaitu biaya modal kerja, dan yang ketiga yaitu prediksi kas yang keluar. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu modal. Jadi modal ini tidak hanya terkait dengan uang atau dana yang kita miliki. Tenaga dan waktu juga termasuk ke dalam modal. Tenaga dan waktu ini bisa kita dapatkan melalui keinginan kita dalam melakukan atau merancang sebuah usaha. Sedangkan uang bisa kita dapatkan melalui tabungan, saham, ataupun investasi yang kita miliki. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam yaitu bentuk usaha. Artinya kita harus menentukan bentuk usaha yang akan kita rilis. Apakah berbentuk perorangan, perseroan terbatas, CV, dan bentuk usaha lainnya. Oke, selanjutnya kita beralih pada hambatan dalam memulai sebuah usaha. Biasanya dalam memulai sebuah usaha ada saja yang namanya hambatan. Hambatan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal, misalnya karena adanya perasaan takut gagal dan juga tidak mau mengambil resiko, rendahnya kemampuan dan juga pengeluaran, serta tidak memiliki cukup modal. Untuk faktor eksternal, biasanya disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung, serta persaingan pasar yang sangat ketat. Selanjutnya, strategi mulai usaha. Yaitu yang pertama, mencari pasar khusus yang belum terjerap, yaitu mengidentifikasikan sebuah pasar khusus yang kebutuhan utamanya belum terpenuhi oleh kompetitor. Bangun sebuah spesialisasi yang Anda tahu merupakan keunggulan dari perusahaan Anda. Banyak pasar khusus yang seringkali tergarap karena dianggap terlalu kecil. Nah, terus dan yang kedua, peka terhadap tren baru, berani memulai, yaitu carilah kebutuhan dan keinginan terbaru dari para konsumen yang tumbuh dari perusahaan tren di segi kultural, ekonomi, teknologi, yang menjadi sinyal kesempatan pasar baru. Dan yang ketiga, lakukan dengan pasti, yaitu berhenti membuat alasan-alasan. Waktu paling sempurna untuk meluncurkan bisnis tak akan pernah bisa diprediksi secara tepat dan pasti. Jangan biarkan para bakal calon kompetitor mencuri start dari bisnis yang sebenarnya bisa Anda mulai terlebih dahulu. Nah, terus dan yang keempat, hindari kata-kata yang mematahkan semangat, yaitu
Abaikan orang-orang yang berkata itu tak akan berhasil atau tak akan bisa berhasil kalau kamu melakukannya dengan cara itu. Sesekali menjadi dari anggapan yang menurunkan semangat dan aturan, aku bisa membantu Anda untuk meraih kesuksesan. Dan yang kelima, eksplorasikan kelemahan kompetitor, yaitu ambil pandangan kritis terhadap kompetisi Anda dari perspektif konsumen. Dengarkan baik-baik akan kebutuhan dan komplain dari konsumen prospektif saat melakukan telepon sales. Hal ini akan membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan kompetitor. Selanjutnya yang keenam, isi kekosongan, yaitu pusatkan pandangan Anda di area yang lupa ditutupi oleh kompetitor Anda. Pelajari bagaimana mengantisipasi area baru yang bisa Anda isi dengan servis, atau bisa memposisikan bisnis Anda lebih cepat dari kompetitor Anda. Selanjutnya yang ketujuh, tenar dengan dana minim, yaitu pikirkan cara bagaimana agar bisa dikenal dengan dana seminim mungkin. Jangan terlalu menutupi diri, jadilah kreatif, keberanian diri untuk makin dikenal banyak orang, tapi untuk alasan yang baik. Tukar ide yang orang-orang terdekat Anda, diri untuk makin dikenal banyak orang, tapi untuk alasan yang baik. Tukar ide yang orang-orang terdekat Anda. Dan yang kedelapan, percaya kemampuan diri, yaitu bangun dan belajar untuk menggunakan kekuatan intuisi Anda. Dengarkan hati Anda, orang-orang sekitar Anda juga memberikan masukan yang beragam, sehingga yang bisa Anda percaya hanya diri dan hati Anda. Terus dan yang kesembilan, jangan biarkan kesulitan atau kegagalan mengalahkan Anda, yaitu jangan biarkan batasan yang diciptakan oleh orang lain atau keadaan yang menjepit membuat Anda lemah. Sebaiknya wirausahaan Anda akan menghadapi masa-masa penuh stres yang akan menguji kepercayaan Anda. Ingatlah bahwa alat untuk mengusur kegundahan itu adalah kegigihan dan daya letting. Percayalah pada konsep bisnis dan Anda komitmen diri untuk melihat bisnis ini sukses. Dan yang ke-10, jangan berhenti berinovasi, yaitu secara kontinu carilah cara-cara baru untuk memperkenalkan produk-produk baru dan servis untuk konsumen langganan Anda dan pasar baru yang Anda temui. Berpusat diri adalah hal yang bisa membahayakan perusahaan Anda, jadi sesuaikan bisnis Anda dengan tren pasar. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.